أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula atas keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan ini Al-Wafa' Bihadillah memiliki program-program yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana suasana dan kondisi bulan Ramadan di Kota Tarim. Sebagaimana kita ketahui, Kota Tarim adalah kota yang penuh dengan sejarah, kota yang penuh dengan berkah. Bahkan disebutkan dalam sejarah bagaimana Kota Tarim mendapatkan berkah daripada doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, banyak di antara kabilah-kabilah Arab yang mereka murtad dan keluar daripada Islam. Namun salah satu wali atau pemimpin di Kota Tarim yang ditunjuk oleh baginda besar Muhammad SAW yang bernama Ziyad bin Labid al-Bayadhi al-Ansari mengirimkan surat kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya penduduk Tarim tidak ada yang murtad. Jadi di saat pemerintahan baru daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara para kabilah-kabilah dari kalangan orang-orang Arab yang mereka ingkar dan mereka murtad, tidak menjalankan daripada syariat Islam. Namun sepucuk surat yang berasal dari Hadramaut dari Tarim mengabarkan kepada beliau bahwasanya tidak satu pun penduduk Tarim yang ingkar dan murtad keluar daripada agama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedatangan surat tersebut sangat membuat bahagia Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mendoakan Kota Tarim dan penduduknya dengan 3 doa. Yang pertama, doanya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah di dalam airnya. Jadi air Kota Tarim itu berkah. Bahkan selama beberapa tahun kami belajar di Kota Tarim, belum pernah sekalipun kami mengetahui dan kami merasakan Kota Tarim airnya mati. Airnya berkah. Banyak sumber mata air yang bermunculan dari tanah-tanah di Kota Tarim. Ini di antara berkah doa daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian doa yang kedua adalah antakuna ma'murah ila yaumil qiyamah, yaitu Kota Tarim akan selalu makmur sampai hari kiamat. Makmur dengan ilmu, makmur dengan amal, makmur dengan akhlak, makmur dengan orang-orang soleh. Kita lihat bagaimana kondisi Kota Tarim dari sisi ruhaniyah. Bagaimana saat berkumpulnya masyarakat Kota Tarim menghadiri sholat tarawih dan lain sebagainya. Makmur dengan ibadah. Kemudian doa yang ketiga daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah di Kota Tarim tumbuh kaum solihin, tumbuh orang-orang soleh sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Dan ketiga doa tersebut telah menjadi bukti nyata keberkahan dari Kota Tarim. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada topik kita tentang bagaimana nuansa Ramadan dan kondisi saat orang-orang berpuasa di Kota Tarimul Ghanna.
layaknya kota-kota lain yang memiliki ciri khas, yang memiliki tradisi, maka kota Tarim memiliki tradisi yang sungguh mengagumkan, yang mungkin tidak banyak dijumpai di tempat-tempat yang lain, yang mencolok. Yang pertama adalah adanya perubahan pola tidur, bahkan perubahan tatanan kehidupan di kota Tarim. Bagaimana? Yaitu ketika mereka merubah pola tidur mereka, siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Ini dikarenakan selama bulan Ramadan mereka tidak tidur di malam hari. Bukan hanya orang dewasanya, bahkan anak-anak kecil pun mereka tidak tidur. Ya. Tentu ini merupakan pengalaman baru bagi kami. Ketika kami pertama kali menginjakkan kaki di bumi para wali di kota Tarim, yaitu ketika kami melihat bahwasanya kehidupan di malam hari di kota Tarim lebih hidup daripada siang harinya. Hidup dengan sholat tarawih, hidup dengan qiraatul Quran, mereka saling bersilaturahmi. Bahkan kita temukan banyak anak-anak yang berlarian, bermain-main di sekitar rumah mereka, sedangkan jam telah menunjukkan pukul 2 malam dan seterusnya. Tentu ini berbeda dengan keadaan dan kondisi di negara kita. Namun merupakan ciri yang sangat kental di kota Tarim, yaitu ketika mereka merubah pola hidup mereka, pola tidur mereka dari siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Ya, jadi selepas mereka berbuka, ya mereka berkumpul dengan keluarga, dilanjutkan dengan tarawih, terus sampai menjelang sahur, sampai setelah sahur mereka sholat subuh, dan begitulah keadaan kota Tarim di mana malam harinya tidak tidur. Kemudian mereka akan istirahat, yaitu ketika pagi hari hingga menjelang zuhur. Ini waktu istirahat mereka. Ini secara umum. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih di kota Tarim memiliki ciri khas. Apa itu? Yaitu kita akan dapati sholat tarawih di setiap waktu sepanjang malam di bulan Ramadan. Biasanya kami yang belajar di Darul Mustafa itu akan mengikuti pertama kali pelaksanaan sholat isya, lalu sholat tarawih itu sekitar jam 8:30 malam, ya. Kemudian hingga menjelang jam 11 malam baru selesai semuanya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sholat di Masjid Ba'alawi. Setelah Masjid Ba'alawi yang dilaksanakan sekitar jam 11 malam, kemudian ada Masjid Al-Muhdhar. Setelah Al-Muhdhar ada Masjid Al-Jami' yang diadakan sekitar jam 2 kurang seperempat atau jam 2 malam hingga menjelang sahur. Begitulah keadaan kota Tarim yang nuansanya hidup sepanjang malam dengan ibadah. Maka seandainya kita akan melaksanakan sholat di tengah malam, ada. Dan bukan hanya masjid yang saya sebutkan, banyak masjid-masjid yang lain yang melaksanakan sholat tarawih, ya, di jam-jam yang ditentukan, ya, ditentukan oleh mereka. Ada yang di awal waktu, ada yang di pertengahan waktu, ada yang di akhir waktu.